Halo anak-anak, hai, selamat pagi, selamat datang, selamat bergabung kembali bersama Teacher Christine, Teacher Yani, Teacher Yana dalam pembelajaran kita, pembelajaran tema. Mari kita sama-sama, ayo belajar dari rumah. Salam sehat, tetap semangat. Yang pertama, Teacher Christine, Teacher Yani, Teacher Yana ucapkan selamat merayakan Hari Kemerdekaan. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, selalu cuci tangan, dan makan makanan yang sehat, istirahat yang teratur. Nah, sebelum kita lanjutkan, teachers menyarankan agar kalian semua mempersiapkan diri. Yang pertama, berdoa dulu sebelum dan sesudah kegiatan ini nanti. Jangan lupa mengucapkan syukur atas semua yang diberikan Tuhan kepada kita. Siapkan buku pakai tema, buku tulis, alat tulis yang akan diperlukan untuk hari ini. Hari ini kita menggunakan buku tema, Bupena, masih Bupena 5A, tema 2 nanti ya. Dan konsentrasi, disiplin diri, konsentrasi dalam mengikuti video pembelajaran ini, disiplin dalam arti mengikutinya sampai selesai. Jangan dipercepat, tetapi diikuti dari awal hingga selesai, konsentrasi dengan pembelajarannya, sehingga apa yang hendak disampaikan hari ini, tujuan pembelajaran kita, akan tercapai. Yang berikut bertanya kepada siapa saja yang kamu anggap mampu jika menemui kesulitan. Bisa kepada bapak, mama, kakak, atau langsung kepada teachers melalui WhatsApp jika kalian menemui kesulitan. Dan yang berikut bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini semua ya, mengerjakan tugasnya, bertanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan hari ini. Nah, baik. Hari ini kita masuk dengan tema 2, udara bersih bagi kesehatan, dan subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Hari ini kita akan cover pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita setelah anak-anak melihat video pembelajaran ini, mengerjakan latihan, diharapkan yang pertama anak-anak bisa menemukan informasi penting dari bacaan dengan membuat pertanyaan, menggunakan kata tanya yang telah dipelajari di kelas 4 juga kita sudah mempelajarinya, dan menjelaskan organ pernapasan hewan dan manusia, dan menjelaskan ciri-ciri tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Kita pertama akan membahas tentang bagaimana menemukan informasi penting dalam bacaan. Sebelumnya kita tahu dulu apa itu informasi. Informasi itu adalah
sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu yang dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami suatu hal. Jadi informasi ini dapat diperoleh dengan membuat pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Kata tanya adik Simba sendiri kita sudah mempelajarinya di kelas 4 ya. Adik Simba ini terdiri dari kata tanya apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, terus ditambah dengan berapa dan yang mana. Nah, masih ingat adik Simba itu yang bagaimana? Apa kegunaan masing-masing kata tanya ini? Mari kita bahas satu-satu ya nanti. Dan selain itu juga kita dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat mind map atau peta pikiran. Masih ingat apa itu peta pikiran? Nah, peta pikiran itu adalah cara menyampaikan informasi yang diperoleh dalam bentuk diagram atau bagan-bagan dengan maksud mempermudah kita dalam membaca informasi tersebut. Ya, jadi kalau di tema 1 kita membuat mind map-nya mind map ide pokok. Sekarang kita membuat mind map dari informasi penting dalam bacaan mind map atau peta pikiran ya. Nah, mari kita bahas satu-satu tentang kata tanya tadi, adik Simba. Yang pertama, ada kata tanya apa. Kata tanya apa ini untuk menanyakan nama-nama benda, sebab akibat, judul, tema. Jadi contoh apa sebabnya, apa akibatnya, apa nama alat tulis yang kamu gunakan. Apa tema kita hari ini? Setelah itu di mana? Di mana untuk menanyakan tempat atau latar setting ya. Di mana kejadian itu terjadi? Nah, di kapan? Kapan untuk menanyakan waktu atau kejadian, waktu kejadian atau peristiwa ya. Kapan ini terjadi? Dan kalau jawabannya pasti menuju ke waktu. Yang berikut, siapa? Siapa ini untuk menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung dalam cerita. Mengapa? Mengapa ini untuk menanyakan alasan atau masalah dalam teks. Simba, bagaimana? Kata tanya bagaimana itu adalah kata tanya untuk menanyakan cara membuat, proses, urutan, pendapat atau sikap. Dan ditambah 2 lagi yaitu berapa dan yang mana. Berapa untuk menanyakan jumlah atau banyaknya benda, sedangkan yang mana untuk menanyakan pilihan. Pilihan ya, kalau disajikan berbagai pilihan, anak-anak ditanya yang mana menggunakan kata tanya itu. Nah, itu untuk kata tanyanya. Sekarang ayo kita membaca dan kita coba mencari informasi penting dalam bacaan ini. Ini contohnya. Nanti kalian akan dikasih tugas untuk mengerjakan tugasnya mencari informasi pentingnya sendiri. Teachers akan memberikan sebuah bacaan nanti untuk tugas lanjutan, tapi yang ini untuk contoh. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan hias maskoki. Ikan-ikan hias itu
dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu menggantikan airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, anak-anak, setelah membaca, mari kita lihat cara menemukan informasi penting dalam bacaan Dayu dan ikan hias. Nah, setelah membaca, anak-anak bisa membuat pertanyaan-pertanyaan dan ditulis dalam peta pikiran atau mind map. Contoh seperti di sini. Di tengah ini bisa ditulis judul bacaan dan menggunakan kata tanya adik Simba tadi untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ada di dalam bacaan. Nah, kata tanya adik Simba tadi tidak perlu digunakan semua. Dalam arti apa, di mana, mengapa, kapan, bagaimana. Tidak perlu digunakan semua, tergantung informasi yang ada di dalam bacaan. Kira-kira kata tanya mana yang cocok digunakannya seperti ini. Yang pertama, kata tanya apa? Apa nama jenis ikan hias yang dipiara Dayu? Siapa yang memelihara ikan hias? Kalau siapa berarti menunjukkan nama tokoh ya. Apa nama jenis ikan hias? Nama hewan ya. Di mana ikan hias itu dipelihara? Nanti jawabannya menunjukkan betul sekali. Tempat. Kapan akuarium dibersihkan? Kapan? Menanyakan waktu. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Kapan ikan hias itu diberi makan? Nah, ini tidak ada kata tanya mengapa, bagaimana, yang mana, berapa. Jadi kata tanya yang digunakan sesuai dengan informasi yang ada dalam bacaan dan kegunaan dari kata tanya itu sendiri. Jadi sebentar kalau anak-anak mengerjakan latihan, jangan memaksakan kata tanya itu untuk digunakan dalam sebuah pertanyaan ya. Nah, setelah membuat peta pikiran dan kalimat tanya seperti ini, anak-anak menjawab pertanyaannya. Mari kita lihat. Apa nama jenis ikan hias yang dipiara Dayu? Ikan mas koki. Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu yang memelihara ikan hias. Kapan ikan hias itu diberi makan? Ikan hias itu diberi makan setiap hari. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Dayu memperhatikan mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Kapan akuarium dibersihkan? Akuarium dibersihkan setiap seminggu sekali. Di mana ikan hias itu dipiara? Ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Nah, anak-anak,
Jawaban-jawaban anak-anak ini, jawaban dari pertanyaan ini yang diketik dalam huruf tebal, itulah informasi penting dalam bacaan Dayu dan Ikan Hias. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini untuk membantumu menemukan informasi penting dalam bacaan. Ya. Jadi sebentar kalau ada latihan, anak-anak bisa melihat contoh di video ini. Sekarang kita masuk dengan materi berikutnya, sistem pernapasan hewan dan manusia. Sistem pernapasan aphes. Alat pernapasan burung terdiri dari paru-paru dan pundi-pundi udara atau sakus pneumatikus. Pundi-pundi udara ini berfungsi untuk membantu pernapasan pada saat burung terbang, meringankan tubuh, dan menyelubungi alat tubuh bagian dalam sehingga tetap hangat. Proses pernapasan burung berbeda pada saat terbang dengan pada saat istirahat. Pada saat tidak terbang, udara masuk melalui hidung, kemudian melalui tenggorokan dan bronkus hingga ke paru-paru. Pada paru-paru terjadi pertukaran gas, oksigen diserap sebagian, dan sebagian lainnya dialirkan ke pundi-pundi udara sebagai oksigen cadangan. Setelah itu, udara dikeluarkan lagi melalui saluran yang sama. Pada saat terbang mengepakkan sayapnya, burung tidak dapat menghirup udara melalui hidung. Karena itu, cadangan oksigen pada pundi-pundi udara dikeluarkan ke paru-paru. Pundi-pundi udara dapat diisi kembali ketika burung terbang melayang. Sistem pernapasan reptilia. Alat pernapasan pada reptilia adalah paru-paru. Udara masuk melalui lubang hidung, kemudian menuju paru-paru setelah melalui tenggorokan. Pertukaran gas terjadi pada paru-paru. Setelah itu, udara dikeluarkan lagi melalui saluran yang sama. Reptilia yang hidup di air mampu menutup lubang hidungnya pada saat menyelam. Dengan cara ini, saluran pernapasan terlindung dari kemasukan air. Sistem pernapasan amfibi. Katak mengalami metamorfosis, yaitu perubahan bentuk dari telur menjadi berudu, hingga terakhir menjadi katak dewasa. Saat masih berwujud berudu, katak bernapas dengan menggunakan insang. Setelah menjadi katak dewasa, celah insang tertutup, dan fungsi alat pernapasan digantikan oleh paru-paru, permukaan kulit, dan rongga mulut. Pada kulit dan rongga mulut terjadi pertukaran gas secara difusi. Selain itu, oksigen juga masuk melalui rongga hidung, menuju paru-paru lewat rongga mulut. Pada paru-paru terjadi pertukaran gas. Setelah itu, udara dikeluarkan lagi melalui saluran yang sama. Sistem pernapasan ikan. Ikan bernapas dengan menggunakan insang. Air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut, kemudian melewati insang. Pada insang, oksigen diserap dan karbon dioksida dilepaskan ke air. Air ini kemudian dikeluarkan melalui celah insang. Ikan yang hidup di rawa memiliki lipatan-lipatan tidak teratur pada rongga insang. Lipatan-lipatan ini disebut labirin. Labirin berguna untuk menyimpan udara cadangan, sehingga ikan tetap dapat bertahan hidup walaupun kekurangan oksigen. Sistem pernapasan serangga. Sistem pernapasan pada serangga disebut sistem trakea. Oksigen masuk melalui spirakel atau stigma, yaitu lubang-lubang kecil yang terdapat pada ruas-ruas tubuhnya. Dari spirakel, udara menuju pembuluh trakea dan trakeol. Dalam trakeol, oksigen berdifusi ke sel-sel tubuh serangga. Pengeluaran karbon dioksida melewati jalur yang sama. Sistem pernapasan cacing. Cacing, misalnya cacing tanah, tidak memiliki alat pernapasan khusus.
Oksigen masuk secara difusi melalui permukaan tubuh yang basah dan berlendir. Karbon dioksida dan uap air sisa pernapasan juga dikeluarkan secara difusi melalui permukaan kulit. Kali ini tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara
untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan, yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernafasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Nah, setelah mendengar penjelasan tentang sistem pernapasan hewan dan manusia tadi, mari kita lanjutkan dengan materi kita, tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis mayor dan minor. Kita kenal dulu apa itu tangga nada. Tangga nada adalah susunan nada-nada secara alfabetis yang disusun ke atas dari nada terendah ke nada tertinggi maupun ke bawah dari nada tertinggi ke nada terendah. Sebagai contoh, di sini tangga nada C mayor yang disusun secara berurutan yaitu C, D, E, F, G, A, B, C. Atau solmisasinya Do, Re, Mi, Fa, So, La, Si, Do. Kita lihat gambar di samping. Itu gambaran tangga nada. Tangga nada itu susunan nada secara berjenjang, ya. Dari do rendah ke do tinggi maupun sebaliknya, dari do tinggi menuju ke do rendah. Baik, selanjutnya kita kenal apa itu tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis adalah sebuah sistem tangga nada yang masing-masing nada dalam tangga nada tersebut mempunyai jarak 1,5 secara bervariasi. Baik, Bapak ulang. Jadi di tangga nada diatonis ini, dia memiliki jarak 1,5 secara bervariasi. Sebagai contoh, kalian bisa lihat tuts piano berikut. Di sini, tangga nada C mayor. Kalian bisa lihat di situ ada jarak 1,5. Ada dua jenis tangga nada diatonis. Yang pertama, tangga nada diatonis mayor, dan yang kedua, tangga nada diatonis minor. Oke, yang pertama, tangga nada diatonis mayor, yaitu susunan nada-nada yang mempunyai jarak 1/2 pada nada ketiga dan keempatnya, dan nada ketujuh dengan oktavnya itu juga 1/2. Kemudian, jarak nada-nada yang lain adalah 1. Sebagai contoh, di sini tangga nada C mayor. Kita lihat C mayor. Jika tangga nadanya C mayor, maka kita susun
Nada pertamanya di sini diawali dengan nada C. Jika itu D mayor, maka nanti kita akan susun nada pertamanya D. Jika nanti jika nanti tangga nada E mayor, maka nada pertamanya dari E. Oke, baik. Sekarang sebagai contoh tangga nada C mayor, maka nada kesatunya di sini dari C. Susunannya seperti apa? Jika dari C, maka disusun secara alfabetis ke kanan, yaitu C, D, E, F, G, A, B, C. Seperti itu. Nah, kita lihat nada ketiga dan keempatnya, serta ketujuh dan ke oktavnya, atau nada kedelapannya, setengah. Coba lihat nada ketiga dan keempatnya yang mana? Dari C, ini 1, 1, 2, 3, 4. Nah, maka nada ketiga dan keempatnya yaitu setengah. Kemudian nada ketujuh dan kedelapannya atau oktavnya di sini juga setengah. Coba lihat nada ketujuhnya yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, atau do lagi. B ke C. Maka jarak B dan C yaitu setengah. Kalian bisa lihat kenapa jaraknya setengah? Ya. Kita lihat lagi, jika nada B dan C jaraknya setengah, B dan C jaraknya setengah karena dia tidak ada di sini sekatnya atau tidak ada tuts hitamnya di sini. B dan C dia berdekatan, maka jaraknya setengah. Begitu juga dengan nada E dan F. Di sini juga tidak ada tuts hitamnya, dia langsung berdekatan, maka jaraknya setengah. Berbeda dengan C ke D atau D ke F, dia jaraknya 1. Karena jarak dari C ke D melewati tuts hitam ini. Jarak C ke cis itu setengah, dari cis ke D itu setengah. Maka jarak dari C menuju ke D yaitu 1. Selanjutnya tangga nada diatonis minor, yaitu susunan nada-nada yang mempunyai jarak setengah pada nada kedua, ketiga, dan kelima, keenam. Dan jarak nada yang lain adalah 1. Sebagai contoh di sini tangga nada diatonis minor yaitu A minor. Kalian bisa lihat, jika kita akan menyusun tangga nada A minor, maka kita mulai nada ke-1 atau nada pertamanya dimulai dengan nada A. Ya, Bapak ulangi, jika kita akan menyusun tangga nada A minor, maka nada ke-1-nya yaitu A. Jika kita akan menyusun tangga nada B minor, maka nanti kita susun nada B jadi yang pertama. Begitu juga dengan yang lain. Ya. Oke, sekarang sebagai contoh yaitu A minor. Maka tangga nada A minor yaitu nada A sebagai nada yang pertama. Kita lihat nada kedua dan ketiganya yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, jadi nada kedua dan ketiga jaraknya setengah, 5 ke 6 jaraknya setengah. Yang lain jaraknya 1, 1. Ciri lagu bertangga nada mayor. Yang pertama cenderung bersemangat, riang gembira. Biasanya awal lagu dimulai dengan do dan diakhiri dengan nada do. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang diawali dengan nada mi atau sol. Pola intervalnya seperti yang sebelumnya tadi kita sudah bahas. Jaraknya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Contoh lagu tangga nada mayor yaitu Indonesia Raya, Hari Merdeka, Maju Tak Gentar, Garuda Pancasila, Halo Halo Bandung, Ibu Kita Kartini, dan masih banyak yang lain.
Kita lihat ciri tangga nada minor. Cenderung kurang bersemangat, bersifat sedih, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Ada juga yang diawali dengan nada mi. Pola intervalnya atau jarak nadanya seperti tadi yang sebelumnya kita bisa lihat. Ini pola nadanya 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Itu interval minor. Nah, 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Contoh dari lagu minor yaitu Syukur, Gugur Bunga, Tuhan, Bungong Jempa, Bubui Bulan, dan masih banyak yang lain. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Kampungku tepi sungai dengan rumah bangun. Kampungku tepi sungai, tempat lintas perahu. Di pangsi doa kamu ale bute, damar guril damar darur ale bute. Ayam hitam, telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Sinyo hitam, giginya putih, kalau ketawa manis sekali. Ayo mama, janganlah marah beta, dia cuma pegang beta. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Betapa hatiku takkan rindu
Itu saja penjelasannya. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Ingat, tutup kegiatan kita dengan doa ya. Dan kerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Oke, sekali lagi teachers mengucapkan limpah terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.